jadi pemimpin itu sejak kita dilahirkan kita itu udah jadi pemimpin. Diri sendiri, it's not the mountain we conquer. Nah Pak, kalau balik lagi ke leader ya Pak ya, pemimpin. Kalau ada orang yang ambisius untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Saya ya. Silakan Pak Isra dulu. Touching your mind. Saya ya. Silakan Pak Isra dulu. Boleh nggak Pak sebenarnya Pak? Kalau saya tidak ada yang salah dengan sebuah ambisi ya. Oke. Gak ada yang salah ya. Jangan melihat ambisi berkonotasi negatif. No, itu mungkin harus kita hapus jauh-jauh lah ya. Okay. Ambisi itu gak ada yang salah ya. Yang jadi masalah kamu ambisi buat apa? Nah itu mungkin yang jadi subjeknya itu ya. Jadi saya kira ambisi itu kan satu keinginan, satu cita-cita yang kuat, satu ya dorongan yang sangat besar lah gitu kan. Itu nggak ada yang salah. Cuma mau jadi apa gitu. Oke. Dan caranya bagaimana? Nah mungkin itu yang terpentingnya. Jadi saya kira motifnya berarti Pak ya, yang sebenarnya pengen harusnya digali ya. Motifnya ya. Tapi saya kira bagaimana seseorang itu punya keinginan kuat dan ya desakan yang sangat tinggi gitu kan. Nggak ada yang salah saya kira itu positif. Ya. Oke. Drive itu sih Pak. Ya. Drive, courage-nya juga ya, keberanian. Gitu kan. Dan tujuannya harus clear. Ya. Kalau saya tadi, kalau kita nggak punya ambisi, jangan pernah bermimpi jadi pemimpin. Jadi, coba kita lihat, mana ada pemimpin yang tidak punya ambisi? Semua pemimpin pasti punya ambisi. Pasti. Cuma tadi, ya kan, ambisinya apa? Itu yang mesti diarahkan. Caranya bagaimana? Caranya apa gitu kan? Karena kan balik lagi, ambisi itu adalah energi dari dalam diri kita. Dan itu sumber utama dari pemimpin. Energize tadi itu balik lagi ya Pak ya. Dia punya energi untuk menggerakkan dirinya dan juga orang lain. Ini menarik karena saya juga sering banyak yang dapat pertanyaan soal gini ya. Ada yang bilang, ya malu sih Pak, kesannya kok kayaknya saya ambisi gitu. Nah ini teman-teman nih ya, mulai sekarang nih ya, semua great people nih, hapus kata yang mengatakan bahwa kita alergi atau sungkan atau malu atau iritasi dengan kata ambisi ya. Miliki ambisi, malah saya bilang ya, bangun ambisi di dalam diri kita. Yang penting caranya positif, tujuannya positif. Saya kira gitu. Ya. Nah Pak, kalau ditanya Pak, ambisi sama ambisius itu sama atau enggak Pak? Kalau tadi ngomongin ambisi ya, jadi sebenarnya ambisi dan ambisius tuh sama nggak sih? Mestinya beda ya. Kalau ambisi itu kan memang keinginan kuat yang tadi Pak Isra sampaikan. Ya. Tapi kalau udah ambisius berarti kan dia sudah melebihin tataran tertentu. Oke. Ya. Nah itu berkecenderungan itu adalah ke ego pribadi. Ya. Oke. Jadi kalau kita sudah dikonotasikan ambisius, itu yang diperlukan kan yang mencap ambisius kan bukan diri kita. Bisa jadi orang lain ya Pak yang melihat. Dipastikan orang lain. Karena kita pasti nggak bakalan, saya ambisius, enggak. Ya, orang lain yang mencap diri kita ambisius. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan introspeksi. Ya. Yang dicap orang lain ke kita itu, benarkah kita itu sampai tataran itu tuh ada unsur ego pribadi kita? Kalau ternyata bahwa saya akan begini untuk kepentingan bersama ya. Kepentingan company. Ya, jalanin aja. Karena apa? Walaupun itu ya, ketika kita menjalankan itu, dampak ikutannya bisa jadi kita menjadi diri kita nih, dipercaya menjabat posisi yang lebih tinggi kan gitu kan? Fine. Nggak ada masalah, tapi tanya balik, itu adalah kepentingan benar-benar kita hanya ngejar itu untuk kepentingan diri kita atau kepentingan company, kepentingan orang banyak. Selagi untuk kepentingan orang banyak, lupakanlah omongan orang. Oke. Ibaratnya itu kan ada istilah ini menarik.
anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya kan? Karena apa? Kita itu mau berbuat apapun, ya kalau kita itu jadi apa ya ibaratnya, kita berbuat baik pun kalau orang nggak suka sama kita, selalu dicari-cari yang jelek. Iyalah salahnya. Ya kan? Dan itu ya kalau kita itu mau mau jadi pemimpin, tidak semua orang mampu kita kita serve membuat mereka lebih nyaman. Kalau kita ingin populer dan kehadiran kita ditunggu-tunggu, jangan jadi pemimpin. Jadilah penjual es krim. Jadi yang disukain banyak orang ya Pak ya. Yang disukain banyak orang, ditunggu-tunggu ya kan. Nah, ya itu kamu akan ditepuk tanganin, dinanti-nanti. Iya. Tapi kita tidak akan pernah jadi pemimpin. Jadi pedagang es krim. Jadi pedagang es krim. Itu populer ya Pak ya. Populer. Itu pun katanya enggak akan semua orang senang tuh. Senang. Karena apa? Iya. Tuhan aja nggak bisa menyenangkan semua orang. Apalagi kita gitu. Ini maaf ya saya benar. Tapi kira-kira kiasannya gitu ya. Kiasannya begitu. Oke. Artinya Pak, bisa nggak Pak dikatakan seperti ini? Title pemimpin itu akhirnya orang yang memberi. Orang yang memberikan sebutan itu, oh kamu pemimpin. Bukan yang memang bisa dikatakan kita yang mencap, gue itu leader loh. Artinya adalah memang orang akan melihat dengan nyata gitu kan, baik dari sikap kita, dari cara kita, dari bahasa kita, mungkin tutur kata kita ketika berinteraksi dengan orang itu pun juga akan kelihatan. Nah itu yang mungkin di satu sisi orang kan seringkali membilang diri kita pemimpin karena dia tahu apa yang ingin kita tuju. Nah dia mau ikut itu, dia mau untuk membantu itu ya dia akan support. Nah mungkin dari sisi itu nggak sih Pak? Gini, itu kan saya sepakat sih. Itu kenapa kalau akhirnya itu kan ada pemimpin, ada manajer kan gitu kan, ada leader, ada manajer. Ya kan? Kalau manajer ya itu tadi kita berhak karena posisi kita, gue manajer, gue bos, saya presidir kan gitu kan, semua harus ngikut. Ya kan? Nah, tetapi karena jabatan. Tapi kalau kita itu pemimpin, ya itu karena tutur kata kita, tingkah laku kita, karakter kita, itu yang mana orang lain melihat dan orang lain itu dengan sadar, tanpa tekanan, dia akan ngikut. Ya itu terlepas dia itu jabatannya apa. Ya. Betul sih Pak, menurut saya pemimpin itu yang kayak gitu memang. Artinya ketika dalam pembicaraan pun kan kita bisa melit orang juga kan Pak. Ya. Bagaimana kita bukannya mendominasi ya, tapi lebih mengarahkan pembicaraan untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah itu kan cara kita juga untuk memimpin sebenarnya. Betul. Dalam pembicaraan pun kan sebenarnya kan sama tuh. Ya. Kapan kita itu harus lebih banyak mendengar. Nah itu skill lagi ya Pak ya. Iya kan? Kapan saatnya kita itu berkontribusi dalam diskusi. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita dalam diskusi harus mengambil alih peran untuk diskusinya udah melenceng nih. Ya kita arahkan. Nah, itulah yang tadi fungsi engarso song tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Dalam diskusi pun bisa kita terapkan. Betul. Kalau tadi diterapkan dalam misalnya meeting gitu ya Pak ya, cara kita dalam berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Kapan situasi leader itu harus muncul, kapan situasi bos atau manajer itu harus muncul? Atau mungkin bisa berangkat dari bedanya apa sih Pak? Kadang-kadang soalnya gini, ada orang yang nyebut, kan seringkali kata leader, kata bos itu memang identik disebut untuk atasan gitu ya. Tapi kalau saya coba lihat di teman-teman gitu ya Pak ya, bos itu kayak identiknya konotasinya negatif. Cenderung gitu ya. Kesannya bosi, menyuruh atau harus menginstruksikan gitu. Atau malah seringkali kayak kita ini loh Pak, lagi parkir ya kan. Ada tukang parkir, thank you bos gitu kan. Itu kayak kesannya kok. Sampai tadi pada akhirnya di satu situasi kapan tugas sebagai leader itu muncul dan kapan tugas sebagai bos itu muncul. Menarik. Monggo Pak. Saya waktu di AMMP, jadi ingat saya itu ada diajarin bahwa kita harus tahu kapan saat kita itu delegatif. Ya, delegatif itu kita menyerahkan.
ya kan? Kapan kita suportif, tidak sepenuhnya menyerahkan, tapi kita terlibat dalam mendukung, dan kapan kita take over. 3 hal ini tidak ada yang tidak benar gitu. Semuanya hal yang praktek yang bisa diterapkan, tinggal pada saat kapan. Ya saya kira tahu ya, sesuatu yang delegatif ketika secara jangka panjang situasinya cukup aman, terkendali, dia sudah tahu tujuan, arahnya udah tepat, speednya juga udah cukup, kita bisa delegatif. Maaf Pak Mudi, kalau pandangan saya ingat dulu terangnya MP. Nah, suportif ketika ya memang nggak sepenuhnya bisa terjadi gitu, tapi take over ketika situasi udah jangka pendek dan sangat mendesak, urgent, harus diambil memang kita harus take over, kita pun harus siap melakukan itu. Ya jadi ini kebayang memang pemimpin itu nggak sekedar oh ya bisa memberi inspirasi, nggak juga gitu. Kadang-kadang pemimpin harus sanggup juga melaksanakan fungsi take over. Tapi kalau take over terus-terusan, bukan pemimpin namanya jadinya gitu kan. Iya betul. Ya jadi saya hanya mengatakan bahwa 3 hal ini bukan hal yang aneh. Dan 3 hal ini bukan hal yang harus yang terbaik salah satu gitu. Ya. Tapi timingnya dan proporsinya harus tepat. Menurut saya gitu. Kalau ada manggil saya bos, ya kan? Iya Pak. Itu tuh aneh juga sih sebenarnya kalau saya selalu respon saya itu adalah gini tuh. Kalau saya tuh pengen dipanggil bos, gue kasih 2.000 di tempat parkir, saya udah dipanggil bos. Nah itu dia Pak, ya kan? Nah, begitu pula kalau misalnya komunikasi ke customer, beberapa customer yang udah deket, itu tuh manggilnya supaya deket. Gimana bos kabarnya? Nah itu juga tuh Pak. Ketika kayak gitu, saya juga nggak nyaman. Nah akhirnya saya panggil lagi, ya baik juragan. Ya kan? Saya balas gitu ya kan dengan kata yang berbeda. Dan saya yakin beliau juga nggak nyaman kan gitu kan. Iya. Ketika udah kayak gitu, ya udah kita biasa aja. Ya, mari kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Apakah seneng dipanggil bos? Aku sih, saya pribadi ya. Saya nggak suka. Karena apa? Saya dari dulu pun sama. Saya jadi PDH, ya kan? Itu tuh dari jam, karena di cabang ya, dari jam 8 sampai jam 5. Di luar itu Mahmudi. Oh baik. Ya. Jadi udah beda. Jadi saya bergaulnya normal. Begitu pula ketika saya jadi GM, saya sampaikan ke teman-teman, ya kan? Saya itu GM itu 7:30 sampai 7:30. Itu pun ada jeda jam 12 sampai jam 1. Itu Mahmudi, bukan GM spare part. Jadi mingle, ngobrol sama teman-teman tuh nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Dan kriteria saya dulu di intinya kriteria saya kalau saya itu udah tandanya apa sih ketika saya berbaur? Ketika tim saya itu tuh dengan feel free, dia ngeledek saya. Kalau itu tuh udah muncul, berarti situasi meeting itu udah kondusif. Kalau itu belum terjadi, berarti itu masih PR saya itu. Banyak hal saya itu ketika menghadapin masalah, itu tuh kombinasi antara fakta dan feeling. Thinking dan feeling. Thinking dan feeling ya. Nah, itu yang kadang-kadang saya juga pernah dikasih feedback sih. Feedbacknya itu adalah apa yang saya putuskan, apa yang saya bayangkan, nggak salah sih. Tapi dicerna oleh orang lain rada susah karena kurang scientific gitu loh. Kurang logik gitu Pak maksudnya. Kurang logik karena saya bukan berarti saya nggak pakai logika, tapi lebih banyak saya pikir sendiri ya kan dari berbagai kemungkinan sehingga pilihan inilah yang kira-kira paling masuk akal kan gitu kan. Artinya berarti pakai perasaan tuh perasaan diri sendiri, perasaan lebih diri menentukan situasi, menentukan keputusannya by perasaan sendiri, gitu ya Pak ya. Perasaan itu bukan karena rasa kita ya. Kadang-kadang perasaan itu kan dengan kita saya diskusi dengan Pak Isra nih, apa pendapat dia segala macam, maka saya akan getting feeling saya. Feeling. Menurut Pak Isra begini, orang lain gini.
Nah, dari beberapa dot ini itu saya kombinasikan, saya rangkai, putusin. Oke. Kan ada yang Biologic. Biologic itu dalam artian gini, seringkali bukan berarti saya nggak pakai logik. Itu masalah pendekatan. Kalau saya mikir sendiri, sensing sendiri, kalau orang lain nanya langsung, itu biasanya orang ekstrovert tuh. Tanyain, pendapat kamu gimana? Ini gimana? Baru diramu kan gitu kan? Nah, kalau saya diskusi aja. Oke. Dari diskusi saya getting informasi. Saya ramu sendiri, putusin tas. Oke. Ya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sebenarnya sih, Orang Pak. mau pakai gaya ekstrovert silahkan. Ya. Oke. Kayaknya kalau orang ngelihat saya itu udah tahu jawabannya tuh ya. Thinking gitu. Thinking ya, Pak. Ya tergantung juga ya, tergantung ya. Kalau waktunya memang cukup untuk kita mengumpulkan fakta dan seterusnya mengolah fakta, ya tentu ya kita akan manfaatkan itu semaksimal mungkin gitu kan. Oke. Saya tuh selalu bilang gini, bikin keputusan itu sering kayak andaikan kayak kartu kredit gitu. Kalau Uning kartu kreditnya jatuh tempo tanggal 10, kamu mau nggak bayar tanggal 1? Kamu akan bayar tanggal berapa? Saya sih mepet-mepet sih Pak biasanya. Ya gitu kan. Artinya memang tanggal 9 dan tanggal 1 sama aja. Sama gitu. aja sih. Nggak ada benefit gitu kan. Iya, nggak ada kecuali benefit. misalnya tanggal 1 dapat diskon rate. Oke. Nah, baru saya bayar. Gitu Bayar kalau ada duit. Iya, benar. Ya kan? Ya, artinya saya pikir bikin keputusan itu ya sampai batas waktu yang memang nggak ada pengaruhnya buat kita, itu kita manfaatkan bisa buat untuk buat pertimbangan gitu. Ya. Tapi ya kadang-kadang kalau memang kita harus ambil keputusan cepat, nah ini yang memang ya kita harus manfaatkan segala kemampuan yang kita punya gitu. Ya. Dan makin sering kita mengasah yang tadi ya thinking. Itu secara nggak sadar akan menambah feeling kita makin tajam. Jadi kalau kita merasa feeling saya bagus terus nih ya kan, beli saham pakai feeling terus. Ya saya kira mestinya sih nanti lama-lama kayak kurang terasa gitu ya. Iya. Jadi sebisa mungkin memang kita rajin mengasah, tapi ketika kita memang dibutuhkan cepat, senjata kita tuh siap. Gitu. Oke. Feeling kita siap. Saya sepakat sama Pak Isra. Ya, kali ini sepakat. Pak Isra mengklaim dirinya thinking kan? Thinking. Iya kan? Saya tadi apa? Feeling kan? Iya. Tapi bukan berarti Feeling ketika tanpa dasar ya Mbak? Feeling tanpa dasar. Iya. Saya beradu argumentasi dengan Pak Isra. Kalau pas keputusan kita itu rada berbeda, ayo. Oke. Beberapa kali kan begitu kan? Iya. Betul. Nah, Harus ada faktanya ya Pak ya. Jadi gini nih, ya kadang-kadang akhirnya thinking dan feeling itu bisa tipis bedanya ketika thinking itu sudah sering diasah dan menjelma menjadi embedded gut feeling gitu istilahnya, gut feeling itu malah tertinggi di dalam pengambilan keputusan itu adalah gut feeling itu. Gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi coba. levelnya Mbak Isra itu masih di bawah saya. Iya. Ini maksudnya jam terbang ya maksudnya ya atau gimana? Karena feeling ini ada dua nih. Ada feeling dua. ngawur ya kan, Iya. ada thinking tapi yang lebih tinggi lagi itu gut feeling. Iya. Gut feeling itu thinking yang udah menjelma jadi feeling. Iya. Nah, itu memang olah batin tertinggi itu. Olah batin ya. Terlatih sih Pak lebih tepatnya. Kalau thinking olah otak, gut feeling itu olah batin. Olah batin ya. Itu bisa disebut intuisi nggak sih Pak? Intuisi itu sebenarnya kan kumpulan dari pengalaman. Pengalaman itu dari olah pikir kan itu. Iya. Jadi kumpulan banyak hal yang dia itu sebenarnya adalah menyederhanakan dari sekian banyak informasi menjadi ini nanti akan begini. Nah, itulah intuisi ya, kan intuisi, itu kan. Betul. Nah, kalau saya sering kali itu tuh menyampaikan gini ke teman-teman. Apa bedanya lulusan S3 sama profesor? Oke. Kalau lulusan S3, dia pengen menunjukkan bahwa dia tuh lulusan S3, maka ketika dia ngajar itu dikasih rumus yang banyak dan rumit. Oh. Supaya apa? Dia pengen nunjukin bahwa gue pinter. S3 nih. S3 nih. Tapi kalau profesor, dia menyederhanakan yang rumit tadi. Ya, karena esensi hidup tadi itu orang itu kalau ini proses belajar ya. Proses belajar. Misalnya gini, teman-teman juga sama nih. Kalau kita itu biasanya nih ya, ingat nggak
kalau waktu kita belajar sepeda. Oke. Begitu belajar sepeda bisa, kita kan pengen nunjukin ke semua orang bahwa kita itu Gua bisa nih. Nah, belajar juga sama. Belajar saham baru dikit aja, baru untung berapa udah gembar-gembar gue untung nih kan gitu kan. Tapi orang yang sudah ilmunya banyak, ya kan, itu tuh malah silent. Gak kelihatan. Lebih humble ya Pak ya? Iya. Dan dia apa? Menjadi semakin banyak ilmunya, dia menjadi semakin tahu banyak hal yang dia tidak ketahui. Sehingga ngapain sombong? Belajar lagi. Cari tahu lagi. Oke. Nah, itulah kenapa ya, semakin senior, semakin orang ilmunya itu tambah banyak, kayak ilmu padi semakin merunduk. Karena apa? Tadi semakin banyak tahu, semakin banyak pula yang kita tidak ketahui. Wah, ini filosofis sih Pak, bener juga sih ya. Artinya sisi wisdom itu tuh memang didapatkan ketika sudah mengalami semua, ya kan? Dan ada pembelajaran baru yang bisa disimpulkan sendiri juga, gitu kan Pak. Dan ya itu memang tidak bisa langsung didapatkan ketika orang dari sisi saat-saat belajar gitu, karena memang akhirnya dia harus menggabungkan dari semua hal gitu kan ya, terus kemudian disimpulkan sendiri apa yang menurut dia benar gitu kan. Mau gak jalan pintas? Gimana Pak caranya Pak? Gimana caranya Pak? Caranya dengerin podcastnya BP. Itu dia. Ya? Ini karena yang diberikan wisdom ya? Ya, karena itu tadi wisdomnya Pak Isra itu didapat dari sekian lama. Benar. Wisdomnya saya dapatkan sekian lama. Haruskah teman-teman mendapatkan itu tuh nunggu 25 tahun? Ya, Enggak harus. Enggak juga kan? Sekarang aja nonton udah dapat Pak. Nonton aja udah dapat. Yang penting dapat pembelajarannya, inspirasinya, dan setelah itu dicoba. Kalau memang benar jalanin. Ya. Kalau salah jangan dipakai. Nah, oke. Tapi harus berani untuk mencoba. Betul. Just do it. Salah nggak perlu takut. Oke. Siap Pak. Wah, ini ilmunya mahal ini sebenarnya nih Pak. Siap Pak. Balik lagi nih Pak ke topik kita leadership ya Pak ya. Saya tuh sempat baca Pak, ada artikel bilang gini, people don't quit their jobs, they quit their boss. Artinya ketika orang resign dari perusahaan, itu dia bukannya keluar dari perusahaan Pak, tapi keluar dari bosnya. Itu benar gak sih Pak? Itu ya saya pernah baca itu. Jadi sebenarnya hasil survei ya. Hasil survei sekian banyak orang yang resign. Ditanya ternyata resign terbesar itu kan ternyata bukan karena perusahaannya gitu ya, tapi karena bosnya ya. Itu ya fakta gitu. Fakta ya Pak. Itu fakta ya. Saya pernah ingat itu ada surveinya begitu ya. Itu kenapa Pak? Ya. Menurut Bapak? Artinya memang kalau saya lihat di situ ya bahwa gimana pemimpin itu seperti menjadi center of gravity gitu ya di organisasi. Oke. Ya kan? Epicentrum lah gitu. Artinya warna dari perusahaan itu tercermin dari dominan warna pemimpinnya gitu. Ya. Makanya seringkali kalau culture itu kan memang harus di-drive dari pemimpin ya gitu. Betul. Contoh nih misalnya yang simple. Saya lihat kalau dulu saya ke cabang ya, waktu di UT kan kita sering ke cabang. Di BP juga sama lah, tapi BP udah standar lah saya kira ya. Jadi kalau di UT itu dulu ada kadang-kadang kita datang ke cabang itu, ampun ini kayak kertas serakan di mana-mana gitu kan. Agak berantakan gitu berantakan lah. Ya kan kalau udah di ruang meeting kayak gitu, jamin masuk ke gudang gitu juga. Sama juga. Masuk ke workshop gitu ya. Ya, jadi kalau saya bilang itu dominan ya paling utama ya paling utama BM-nya ya. Kalau udah BM-nya gitu terus ADH-nya juga nggak cerewet ya sudah gitu kan. Ya, jadi akhirnya warna itu kan kelihatan sekali kan. Ganti BM. Waktu itu saya pernah ingat tuh Pekanbaru ya saya nggak usah sebut nanti tahu namanya. Begitu ganti BM datang lagi, resik banget gitu. Gayanya beda lagi ternyata. Gayanya beda lagi. Jadi ya memang akhirnya suasana pemimpin itu sangat besar membentuk suasana yang mendominasi organisasi gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa menyebabkan juga orang Gak seperti cocok itu yang nggak ya. cocok ya. Jadi memang benar sih. Surveinya itu lebih tepatnya itu 57% orang resign. Iya.
itu tuh karena memang bosnya Oh, oke. nggak cocok, macam-macam dengan berbagai macam alasan kan. Iya. Karena balik lagi, kita bekerja itu menghabiskan waktu berapa lama sih dari hidup kita? Ya bisa jadi, ya anggaplah 8 jam itu udah kemakan ya Pak. 10 jam malah Pak. 10 jam 12 kan? jam sih Pak biasanya. Nah, 12 jam kita hidup di lingkungan itu. Di lingkungan kantor, Ya. bekerja ya. Bekerja. Ya. Kita pun interaksi sama keluarga mungkin jauh lebih sedikit kan. Betul, belum tidur ya Pak ya. Kepotong tidur segala macam kan. Jadi wajar seseorang itu akan mencari tempat yang cocok buat dirinya. Nah, pemimpin seseorang itu resign gara-gara pemimpin. Ingat loh ya, pemimpin itu tadi kan epicentrum kan, balik lagi. Yang resign itu dia sebagai epicentrum. Oke. Jadi yang mempengaruhi dia resign itu tuh pasti lingkarannya yang paling dekat. Ya. Bosnya langsung, ya kan? Betul. Bosnya lagi berapa tingkat lagi, layar lagi, bosnya lagi, gitu kan? Nah, karena balik lagi interaksinya itulah yang hari-hari. Nah, itu kenapa kita harus membuat misalnya tadi karyawan dia punya tujuannya apa atau ambisinya apa dia. Kalau dia nggak dapetin itu dari bosnya, dia pasti akan cari tempat lain. Seseorang yang dia itu sangat pengen mengembangkan dirinya. Betul. Tapi ketemu bos yang sangat tadi misalnya rapi, SOP-nya begini, ya kan? Pokoknya nggak boleh keluar dari SOP. Iya. Kan? Dia pasti nggak cocok. Dia akan mencari suasana yang bisa mengeksplorasi dirinya dia sendiri. Dirinya. Jadi tidak selamanya juga itu adalah karena bosnya jelek. Oke, lingkungannya berarti ya Pak ya? Lingkungannya segala macam. Nah, dia cocok enggak nih? Nah, ini yang tadi fungsinya pemimpin kita harus tahu. Tim kita itu tuh apa sih sebenarnya? Dia punya karakter seperti apa? Dia punya aspirasi apa? Itu kenapa seorang pemimpin itu harus nanya, kamu aspirasimu mau apa? 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kamu mau kayak apa? Nah, setelah itu kita diskusikan. Company ini bisa ngasih apa? Bisa. Kan kalau aspirasi seseorang dengan aspirasi company itu bisa match. Ya itu yang bagus ya Pak ya. Itu engagement yang nggak perlu macam-macam tuh. Orang tanpa disuruh pun juga udah gerak sendiri. Udah gitu gerak kan. sendiri. Dan itu yang bisa melakukan nanya secara intens, bukan HC. Ya atasannya langsung sih harusnya Atasan sih. langsungnya. Yang sehari-hari pun juga ngalamin gitu kan. Nah seringkali nih ya kan. Terutama teman-teman yang di operation nih. Ketika ada urusan begitu, oh ini mah urusan HC. Ya itu masalah besar. Iya. Itu kalau udah ngomongin anak buah ya Pak maksudnya. Iya. Jadi ya ketika kita didaulat untuk menjadi atasan, ya kita harus bertanggung jawab dan kita harus gali. Apa sih aspirasinya mereka gitu. Itu dia Pak. Seringkali gini Pak, ini saya dapat dari teman-teman saya ya Pak, ada yang mereka itu seringkali gini, dia itu resign karena bosnya pun juga ikut resign. Topiknya serem nih. Resign. Artinya gini, kadang-kadang tuh kan kita tergantung sama bos kita, tergantung sama atasan kita siapa gitu. Nah kalau seandainya bukan dia, gue nggak suka, gue nggak cocok. Itu sebenarnya boleh nggak sih Pak kayak gitu Pak? Pertanyaannya tadi, kita balikin di awal. Bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Oke. Ya. Dan kita itu mau kemana? Ya kan? Itu tanggung jawabnya siapa? Diri sendiri. Tanggung jawab diri sendiri. Ya kan? Jadi dan itu pilihan. Kalau dia memilih untuk mengikuti seseorang, nggak salah juga. Asal nih. Dia yakin itu adalah jalan hidupnya. Jadi resiko diterima sendiri juga gitu maksudnya. Resiko ya, Pak, diterima juga. Pak, boleh nanya Pak? Boleh. Oke, boleh.
kadang terutama di perusahaan yang amat besar Pak ya, biasanya itu suka ada kayak kubu-kubuan gitu. Wah ini anaknya si Anu. Saya ngebayangin kalau kayak misalnya di lembaga yang besar lah ya, itu suka ada gitu ya. Oh ini grupnya si Anu, ini gengnya si Anu gitu kan. Kalau menurut Bapak tepat gak sih kita ambil bagian dalam posisi yang seperti itu gitu, merapat gitu kan. Kemudian nanti yang sering kali terjadi Pak ketika tempat merapat ini pindah bubar Ikutan nanti juga yang ini dan biasanya, akhirnya ya? ya bubar jadinya gitu. Ya, nah, itu sebuah pilihan. Itu sebuah pilihan kita mau jadi yang gimana. Artinya kalau kita memilih untuk ikut kubu tertentu, ya kubu tertentu nih, itu sebenarnya esensi kita itu nggak pede terhadap kemampuan kita. Sendiri. Yes. Gitu loh. Ya. Kalau kita punya percaya diri atas kemampuan kita, ya kan, ngapain? Ya. Saya bergerak ini kan gitu kan, kita yakin dengan kemampuan kita. Ya udah. Profesional Pak. Jalan Stay profesionalnya. Oke. Nah, kalau kita kubu-kubuan, once nanti yang kita cantolin itu tuh nggak kepilih lagi, bubar semua. Iya. Dan ingat ya, kalau yang kita tuju itu adalah tempat tertinggi, ya, yang kita jadikan cantolan itu nggak bakalan dapet. Tapi kalau balik ke diri kita, ya, kita mau ngapain sebenarnya? Mau ngapain ya? terserah. Seekor burung itu tidak pernah khawatir bahwa ranting yang diinjaknya itu patah. Oke. Karena dia tidak bergantung pada ranting itu, tapi pada sayapnya. Gitu. Mantap. Nah, itu. Iya sih Pak. Aduh itu filosofis juga sih Pak. Saya juga jadi agak tersentil sebenarnya di satu sisi ini Pak. Oke. Iya. Menarik sih Pak. Oke, tadi kan kita udah banyak ngomongin terkait sama ya definisi leader itu sendiri gitu ya Pak ya. Kalau dihubungkan dengan great, dengan budaya kita gitu. Great leader yang menurut Bapak ini apa sih gitu? Yang seperti apa? Ya, gini ya, great itu tuh luar biasa tuh. Dari kata great itu sendiri itu kan sebenarnya maknanya kan cukup dalam. Ya, cukup dalam. Nah, dari kata great itu sendiri itu kan punya makna yang cukup mendalam ya. Dan itu memang harapan semua orang, harapan semua perusahaan. Itu kenapa ketika kita merumuskan culture itu tuh yang terbayang di saya itu saya ingin Bina Pertiwi itu menjadi perusahaan yang great. Oke. Tidak hanya performanya itu baik, ya, performan baik, the best itu memang yang yang dituju oleh company, oleh siapapun. Tapi itu tidak menjadi arti apa-apa. Kalau pencapaiannya itu kita hanya dapatkan 1, 2, 3 tahun saja. Ya. Itu tidak akan memberikan makna apapun pada generasi mendatang. Nah, untuk bisa memberikan makna secara kontinu, maka itu harus great. Nah, itulah performan baik nggak cukup. Harus great. Karena apa? Di dalam unsur great itu ada continuity. Betul. Ya kan? Nah, continue itu artinya apa? Terus selamanya, ya kan, kita mencapai performan yang terbaik. Nah, untuk mencapai performan terbaik, setiap saat di company, itu nggak bakalan bisa tercapai kalau orang-orang di dalamnya sendiri itu tidak mempunyai mindset perilaku great. Gitu loh. Nah, jadi kalau company ini mau jadi great, ya seluruh orang, di mana itu seluruh orang, kalau tadi diskusi kita adalah setiap orang adalah pemimpin, maka seluruh orang insan Bina Pertiwi harus berperilaku great. Nah, kalau kita terjemahkan lagi, great itu apa? Ya, itu tuh ada unsur keluar, ada unsur ke dalam loh. Gimana itu Pak? Ke dalamnya? Ke dalamnya misalnya gini, growth mindset. Betul. Ya kan? G-nya growth mindset. Itu adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita secara terus menerus. Ya, secara terus menerus. Nah, kemudian apa? R-nya? Respect. Ya. Respect itu bagaimana kita memperlakukan orang lain. Betul. Ya kan? Itu entah
berkomunikasinya, Betul. gesture kita, Gesturnya. ya kan, tutur kata kita, Tutur kata. ya kan. Ya. Nah itu kan harus menunjukkan, menghargai kemampuan orang, Kemampuan orang, betul. kan gitu. Ya. Nah itu ada kalau unsur keluarnya. Ya. Terus apa lagi? Excellent. Excellent. Ya. Nah, excellent itu sama diri kita kan. Bagaimana kita ketika kita udah belajar tahu setiap apa yang kita lakukan, Ya. ya itu harus excellent. Betul. Karena leadership itu adalah action, Yes. bukan teori, Bukan teori. tapi action, Action ya. ya kan. Oke. Nah, untuk itulah maka kita harus action kita harus Lakukan. excellent. Nah, itu mendorong diri kita itu setiap saat apapun yang kita lakukan harus excellent. Oke. Nah, terus apa lagi? Agile. Agile, ya. Agile sama diri kita, ya kan? Apapun diri kita dan juga apapun yang terjadi di lingkungan kita, kita harus mampu menyesuaikan. Menyesuaikan bukan terus berarti kita pelin plan ya. Ya. Salah kalau pelin plan. Lincah Tapi ya, Pak. lincah, ya. Lincah itu ya tadi situasional leadership tadi kan, gitu loh. Oke. Nah, yang berikutnya adalah trustworthy. Balik lagi kepada orang lain sekitaran kita. Jadi bagaimana kita bisa percaya pada orang lain dan untuk bisa dipercaya kita percaya sama orang lain kita harus mampu dipercaya. Dipercaya, kan? betul. Nah, kalau seluruh insan Bina Pertiwi itu tuh dirinya itu menasbihkan dirinya, gue ini orang yang dapat dipercaya nih, ya. Ya pasti orang lain kan akan percaya juga. Betul. Company-nya juga ngikut gitu kan, Company-nya juga ikut. Nah, customer yang berhubungan sama Bina Pertiwi itu ketemu orang-orang yang terpercaya. Ya. Kan gitu kan? Jadi embedded lah Pak, nempel juga akhirnya kan. Nempel. Nah, jadi itu semua itu sebenarnya great leader yang Bina Pertiwi akan harapkan itu akan dibentuk itu kayak apa? Ya, kayak bagaimana kita menerapkan perilaku great di dalam budaya kita. Ya. Oke. Intinya adalah tadi mengembangkan diri kita. Setelah itu bagaimana kita berhubungan sama orang lain. Saya rasa itu sih seorang great leader itu yang seperti ya, itulah. Nah, dan yang nggak kalah penting tuh ya satu lagi. Apa tuh Pak? Tadi sempat ada yang dari mana ya lupa. Jangan pelit ilmu. Oh ya, tadi ada teman-teman yang bilang gitu, betul. Nah, jangan pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Saya beberapa kali mengibaratkan gini, saya HP inilah bagus pada saat dibeli, ya kan? Karena apa? Kapasitas memori dan ininya kan masih gede ya Pak, masih ya, gede, masih kan? banyak, masih nyimpen banyak data. Begitu dimasukin seluruh permasalahan yang terjadi apa? Full mulai lemot gitu kan, mulai hang kan gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya antara dipilih-pilih lagi mana yang masih berguna gitu kan Pak, atau di-delete terus atau dipindahin ke laptop, ke eksternal gitu. Ya. Atau apa lagi? Nambahin ini Pak, nambahin kuota memori. Nambahin kuota memori ya. Atau ganti macam-macam kan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gini. Akankah kita ya kan setiap saat itu tuh bisa ganti memori, bisa beli yang lebih besar? Kalau punya uang Pak, kalau nggak punya uang ya nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan tanpa kita kehilangan data yang ada? Diduplikat, jadi disimpan di tempat lain. Artinya kita pindahkan data ini ke tempat lain yang sewaktu-waktu bisa kita akses. Ya. Ini ibaratnya ilmu kita. Ilmu kita itu kita pindahkan ke orang lain. Ya. Kita bisa kosongin. Oke. Sewaktu-waktu kita perlu, kita cukup panggil orang tersebut dan kita langsung dapetin. Ya. Okay. Memori kita kosong sehingga kita bisa isi lagi. Growth mindset-nya harus muncul. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah berbagi. Berbagi. Jadi
itu kenapa? Yuk kita berbagi ilmu kita. Yang kita punya jangan kita pendem, kita sok paling pinter, nggak usah. Betul. Berbagi aja. Kalau ilmu kita udah nyebar kemana-mana, kita bisa mendapatkan ilmu baru lagi. Oke. Nah, kalau Pak Hesran, kira-kira Pak, great leader itu seperti apa? Saya kira yang dijelaskan Pak Muli tadi udah cukup banyak ya. Mungkin saya tambahkan, melengkapi sifatnya gitu. Jadi saya kira yang komponen leadership itu kan bagaimana seorang leader bisa melihat ada satu peluang, ada satu tempat di mana itu bisa menjadi tujuan baru buat kalau ibaratkan kita ini kelompok yang mengembara kan, wah ada satu lahan baru di sana yang sangat subur, sangat menarik ya kan, cocok buat untuk komunitas ini berkembang dengan baik di sana gitu kan. Nah dan bisa membawa timnya ya kan, meskipun ada penolakan ya kan, ada yang nggak percaya, ngapain kita ke sana, udah di sini aja segala macam gitu kan, ada yang ayo kita coba gitu kan, dengan segala macam pro kontra ya bisa dibimbing, bisa diarahkan, akhirnya bisa mencapai suatu tujuan itu gitu. Jadi saya lihat kalau Pak itu bahkan bisa berlaku di beragam level ya. Kalau Pak Pamudi mungkin melihat nanti potensi bisnis mana yang bisa digarap untuk BP masa depan gitu. Betul. Kan. Nah, tapi saya kira itu di semua lini bisa ya. Seorang supervisor mungkin bisa mencari cara kerja bagaimana nih yang baru nih. Ya kan, menerapkan metode baru misalnya. Ya kan, seorang departemen cabang juga bisa ya menemukan, mungkin bukan sebuah bisnis baru dalam arti sektor baru gitu ya. Jadi bisa juga itu, tapi di setiap scope saya lihat sebenarnya kita semua punya kesempatan gitu. Cara kerja baru apa nih yang kira-kira kalau kita terapkan nanti mungkin dengan menerapkan misal digitalisasi ini akan membuat kita nanti lebih kompetitif, lebih cepat, ya kan, lebih baik nanti di masa mendatang gitu. Betul. Nah, jadi saya kira komponen leadership itu memang itu ya, bagaimana pemimpin istilahnya visioner ya kan. Kita punya satu tujuan yang kita yakin ini bisa lebih baik nih. Ayo kita ajak tim diyakinkan gitu kan, dan bisa membawa ke sana. Ya saya kira itu melengkapi yang tadi ya, sifatnya melengkapin ya. Artinya itu juga hal yang penting mungkin ya, kita semua sebagai great leader itu bisa menciptakan ya tujuan-tujuan yang kita per waktu tertentu, misalnya saya semester ini atau tahun ini saya mau create apa gitu sesuatu, dan kita arahkan ke sana tim kita gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Mamudi tadi satu pengetahuan yang dikopikan lah gitu kan ya Pak ya ke yang lain gitu, ke timnya. Nah kalau saya juga berpikir bahwa kadang-kadang saya ini suka bertanya gitu, apa sih heritage yang saya tinggalkan gitu di sini? Legasinya ya Pak ya. Iya itu betul. Legacy ya. Legacy ya Pak. Legacy. Nah kadang-kadang mungkin, dan bisa juga nggak perlu banyak-banyak kan, nggak perlu kayaknya seolah kita Superman di sini gitu. Tapi saya merasa bahwa harus ada nih heritage atau legacy yang saya tinggalkan di sini. Satu cara kerja yang bukan cara kerja lah kalau legacy itu ya. Tapi satu budaya kerja atau karakter kerja gitu kan. Ya saya ingat itu dulu kalau Pak Dwi Priadi ya. Di UT ya, mungkin ada sebagian yang pernah kenal beliau itu. Saya kira beliau itu meninggalkan legacy dalam hal cara sikap kerja ya. Sikap kerja itu yang cukup banyak gitu. Ya, saya pikir itu salah satu contoh yang cukup baik ya tentang great leader. Nah, kita juga ayo ya di tempat di mana kita bertugas, stay di situ sebagai leader, minimal ada 1-2 lah ya. Satu sikap kerja yang kita tinggalkan di situ, dan akhirnya menjadi legacy buat tim organisasi kita, sehingga setidaknya selama mereka masih ada ya. Kemudian kan ini nanti kan bisa bergulir terus, tapi setidaknya nambah lagi gitu ya betul Pak ya. Karena saya merasa gini ya, sejujurnya kita di sini memang bekerja ya, kita bekerja, tapi sejujurnya kita itu dapat legacy juga dari atas kita gitu. Melanjutkan ya Pak. Melanjutkan. Nah, jadi saya pikir kita semua sebagai leader mesti ada tuh ya, kita ninggalkan legacy buat generasi sesudah kita. Satu sikap-sikap yang positif yang kemudian itu menjadi benih-benih yang menjadi tumbuh berkembang gitu, menjadi budaya di tim kita gitu. Di luar sana itu banyak knowledge yang ngapain gue pikir-pikir lagi, itu gue copy, gue pakai bisa kok gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kan Pak ya? Cari cara, jadi saya pendekatan keilmuan banyak di luar itu ya, kerangka-kerangka kerja kita pakai gitu. Betul. Kita coba terapkan. Terapkan gitu. Toh juga sebenarnya diterapkan kan balik lagi positif gitu ya Pak ya. Kita tetap untuk ya tujuannya membuat perusahaan lebih hal baru lagi nih dilakukan lagi nih gitu ya. Ada pencapaian atau milestone baru lagi. Sehingga itu membuat kita menjadi akhirnya ada diferensiasi kita juga nanti yang ujungnya ke bisnis kita punya keunggulan gitu.
seperti itu. Oke, baiklah. Pak, tadi ada satu sebenarnya topik di awal yang belum kita bahas dalam, Pak. Terkait dengan ini. Terkait dengan tadi teman-teman juga sempat ada yang bilang, Pak, pemimpin itu sebenarnya tidak sekedar dia menciptakan pengikut atau follower gitu, Pak. Tetapi dia juga meng-create gitu kan ya, pemimpin-pemimpin baru. Gitu. Nah, ini sisi seperti itu tuh gimana Pak menurut pandangan Bapak berdua? Touching your mind.